Okay, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Ini pertama kali kita bertemu ya. Saya akan mengajar kalian bahasa Inggris selama 1 tahun ke depan. Nah, let me introduce myself first to you. Saya kenalan dulu ya ke kalian ya. Okay, my name is Sang Ayu Agung Sri Pertamiati. You can call me Sang Ayu. Everyone here, my friends here, call me like that. Jadi teman-teman saya di sini panggil saya seperti itu. Or you can call me Ayu, up to you, terserah kalian ya. Okay, I come from Pejengkelot, exactly from Banjarpacung, Petemon, Pejengkelot. Mungkin ada yang berasal dari dekat-dekat sana ya. Yang masih tidur-tiduran, yang masih malas-malesan posisi dengerin suara saya, tolong dong duduk yang baik, yang tegak, yang ya santai sih ya, tapi jangan tidur-tiduran. Tadi ada yang masih saya lihat masih tidur-tiduran di kasur. Oke, terima kasih ya yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, mungkin kurang lebih perkenalan saya segitu aja dulu ya. Atau mungkin ada yang tahu ibunya masih single, sudah menikah, masih jomblo. Nah, bisa ditebak sendiri ya jadi wajah saya. Jadi saya sudah menikah. I'm already 33 years old. Saya udah 33 tahun, having 2 son. Jadi punya 1 suami, punya 2 anak. Untung nggak 2 suami ya. Oke, kita mulai aja ya. We will start our meeting today. I will share some screen for you. Jadi akan ada yang saya tampilkan biar kita lebih gampang, lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Actually, there are 3 teachers that will teach you. Ada 3 guru ya sebenarnya yang mengajar kalian, 1 angkatan. Untuk 10 AP1 itu ada Mr. Dedi, mungkin kalian sudah kenal ya selama MPLS. Kemudian 10 AP2 sampai 10 AP9 itu myself, saya sendiri yang mengajar. Dan yang terakhir, the last one, 10 AP10, it will be teach by Miss Rizna. Nah, akan diajarin nanti sama Miss Rizna. Mungkin kita akan bergiliran. Jadi hari ini giliran saya, oke? Nah, mungkin yang sempat sudah browsing-browsing materi kita selama satu semester ini, yang pertama itu adalah about introducing self. Mungkin udah ada yang kebayang dalam pikirannya, what is introducing self? Yang sudah saya lakukan barusan, introducing self adalah introduce yourself to someone that you have known for the first time. Jadi memperkenalkan diri pada orang yang baru kalian kenal. Oke, kita mulai ya. Share screen-nya. Kalian bisa lihat di depan, nanti diamati. Nggak usah dicatat. Cukup dibaca, dipahami. Tapi kalau emang ada yang penting menurut kalian, you can take a note. Bisa dicatat. Oke, let's start. Sudah kelihatan? Cukup anggukkan kepala kalau sudah kelihatan. Oke, sudah mengangguk beberapa ya. Benar ya, sudah kelihatan. Oke, it will be about unit 1. Nah, actually, bahasa Inggris itu ada 4 competencies. Ada 4 kompetensi yang harus kalian kuasai. Mungkin udah tahu ya, yang pertama adalah reading, and then writing, membaca, menulis, and then ada listening, mendengarkan, mungkin yang kita lakukan sekarang termasuk listening juga ya. Kemudian yang terakhir adalah
Speaking. Mungkin yang paling kalian takuti adalah speaking, berbicara. Oke, bisa dilihat di situ, the title of Unit 1 adalah Let's Talk About Self. Sudah bisa dibaca? Gimana? Ini di gini ya, di close dulu. Ya, tunggu sebentar. Oke. Tapi nggak ngeliatin muka muridnya mana ya? Mungkin sekedar dia ngangguk-ngangguk aja kan bisa dilihat. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut lagi ya. Sudah kelihatan semuanya? Cukup menganggukkan kepala? Sudah? Oke, very good. Okay, the first one, this will be about Unit 1. Let's talk about self. Ketika kelas 7, when you were in 7th grade at junior high school, ketika kalian kelas 7 SMP, saya yakin pasti sudah berhadapan dengan ini ya. Memperkenalkan diri ya. Oke. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Kita dapat lagi di kelas 10. Okay. Nah, selanjutnya, look at that. Okay, you can read it by yourself. Bisa dibaca. Nah, yang deket-deketan, yang dempet-dempetan, yang satu device berbanyak atau lebih dari satu, jangan lupa ya, pakai maskernya, tangannya dibersihkan, ya. No, senyum yang lebih dari satu. Oke, ingat ya, dibawa aja hand sanitizer-nya. Kita harus waspada dalam situasi seperti ini. Meskipun belajar jarak jauh, tetap ya, kesehatannya atau protokol kesehatannya tetap diingat ya. Besok kalau ada lebih dari satu, pakai handphone ataupun laptop, silakan maskernya dikenakan. Oke, wear your mask. Protect yourself, protect your friends by wearing your mask. Oke, yuk kita lanjut ya. Look at that. The usage. Nah, mungkin besok kalau dapat pelajaran bahasa Inggris, kamu bisa ada kamus mungkin di sebelahnya. Kalau pakai handphone temannya satu lagi, buka aja kamus online-nya, boleh. Jadi, mulai diinstal kamus-kamus online atau kamus yang tidak menggunakan kuota misalnya boleh, silahkan. Jadi untuk memudahkan kita nanti dalam membuat tugas, bekerja, dan juga ketika kamu mendengarkan pelajaran seperti sekarang ini. Oke? Nah, sambil dengerin kan bisa sambil lihat-lihat kamusnya. Oke, ada kata the usage. Jadi penggunaannya, kapan sih kita introducing ourselves? Kapan sih kita memperkenalkan diri kita? Oke, dalam hati pasti udah ada jawaban ya, saya yakin ya. Nah, the first one, when do we talk about self? Kapan kita ngomongin? In what condition? Di kondisi seperti apa sih kita akan membicarakan atau ngomongin diri kita sendiri atau memperkenalkan diri kita? Kapan ya? First one, udah pasti pada saat when we meet new people. Sama kayak kalian, mungkin belum berkesempatan untuk ketemu teman secara langsung ya. Jadi kalau nanti udah ketemu secara langsung, ada teman baru, new friends, new people. Jadi disitulah that condition kamu akan memperkenalkan diri kamu. Oke, what thing? Apa saja sih that can be asked or talk? Ketika kita membicarakan tentang diri kita, apa saja sih yang bisa ditanyakan? Atau apa aja sih yang bisa dibahas atau dikatakan? Sudah tahu ya poin-poinnya. Mungkin dalam hati ada yang nyebut nama, Bu, nama. Atau misalnya address, Bu. Gitu. Nama, alamat, seperti yang saya sebutkan tadi. Okay, how do you start your conversation? Gimana sih caranya memulai percakapan untuk memperkenalkan diri? By shaking hand? Bersalaman? Ya. Kalau sekarang dilarang dulu ya, bersalaman ya.
Jadi cukup mencakupkan tangan, namaste aja, mungkin bisa memulai percakapan ketika memperkenalkan diri. Kemudian by speaking politely, apakah dengan berbicara dengan sopan? Atau dengan giving smile, dengan memberikan senyum dulu, baru memperkenalkan diri. Oke, bisa aja, yang mana saja bisa. Oke, sampai segitu, oke ya. Jadi kalian sudah tahu kapan kita membicarakan tentang diri kita, terus situasi seperti apa kita memperkenalkan diri kita, terus yang poin ketiga akan kita bahas nanti selanjutnya, dan gimana cara kita memulai percakapan. Oke, boleh pakai tadi salaman, tapi salaman jangan dulu sekarang ya, atau dengan berbicara sopan, atau dengan tersenyum, giving smile. Oke, next. Sudah dibaca? Yuk, lihat judulnya dulu. Look at the title, please. Expression of personal introduction. Expression of personal introduction. Oke, nah expression di situ bukannya ekspresi ya, atau misalnya mengekspresikan sesuatu. No, in bahasa or in English, expression ini bisa berarti ungkapan. Oke, jadi ungkapan ketika kita memperkenalkan diri. Yuk baca dulu dalam hati 1 menit. Expression of personal introduction. Ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika memperkenalkan diri. Oke, there are 3 points. Ada 3 ya poinnya di situ. The first one adalah greeting. Udah tahu dong ya apa itu greeting? Memberikan salam. Kalau dulu mungkin di SD atau di SMP kebiasaan dikasih greeting sama Bapak Ibu gurunya. Good morning students, how are you? I'm fine, and you? Nah, selalu seperti itu ya. Padahal there are so many greetings. Banyak banget ungkapan dalam menyapa. Nggak harus pakai good morning, how are you, I'm fine, and you, thank you. Jadi selalu seperti itu. Kayak di SD ya. Ada nggak yang SD seperti itu? Ada nggak? Senyum kalau ada. Oh, ada. Oke. Good morning, students. Masuk gurunya. Good morning, teacher. How are you? Ditanya. Dijawab, I'm fine. Thank you. And you? Lagi sakit, lagi nggak enak badan, tetap deh bilang I'm fine. Benar nggak? Ya, padahal masih banyak ya, so many greetings yang lain. Misalnya apa? Kayak good morning, itu kan sesuai dengan situasinya ya. Kalau pagi sampai jam 11, itu kita bisa mengucapkan good morning. Nah, kalau lewat daripada itu, sampai jam 5 misalnya, kamu atau sampai jam 4, kamu masih bisa bilang good afternoon. Oke, kalau jam 12 tepat, itu boleh pakai good noon. Nah, jadi itu di tengah hari itu noon. Kemudian kalau udah sore, kamu bisa bilang good evening. Nah, kalau bertamu, when you come to your friend's house at 7 p.m., ketika jam 7 malam, apa sih yang kamu sebutkan? Good night. Nah, ada yang kemik-kemik ya, ada yang murmur bilang good night. Oke, ada yang cowok pakai headset, putu gede, siapa ya tuh, saya nggak lihat tuh namanya. Jadi, benarkah menggunakan good night dengan situasi seperti itu? No. Jadi, yang digunakan tetap menggunakan good evening. Good night, you can use good night when you are before going to bed. Ketika kamu berpamitan sebelum
tidur. Nah, itu baru pakai good night. Jadi, kalau jam 7 bertamu ke rumah teman, when you come to your friend's house at 7 p.m. or 8 p.m., even 9 p.m., kalau emang belum waktunya tidur, you can use hello, good evening. Boleh. Ada juga masih yang lainnya ya, greeting-greeting yang lainnya. Selain good morning, good afternoon. Kalau itu di situasi yang formal. Dengan Bapak, Ibu Guru misalnya, dengan orang yang dihormati, dengan orang yang baru dikenal. Tapi kalau ada yang informal, dengan situasi yang santai, dengan teman yang sudah dikenal, kamu boleh gunakan hi. Boleh gunakan hello. Or kamu bisa bilang what's up. Apa kabar? Boleh ya. Atau boleh bilang, how is going on? Nah, tugas kamu nanti setelah ini, untuk diri kamu sendiri ya. Jadi nggak usah disetor atau apa, nanti mungkin minggu depan, 2 minggu lagi, saya minta Miss Rizna atau siapapun yang mengajar atau Mr. Dedi untuk mengecek lagi greeting yang sudah kamu dapatkan. Nah, tolong deh di rumah, please, on the internet, di internet nanti di searching ya, di googling ya, apa saja sih contoh-contoh greeting dalam bahasa Inggris. Oke, masih banyak, nggak kayak waktu SD taunya cuma itu aja. There are so many, bisa di googling, oke? Nah, and then kalau udah ditulis, nanti dicari-cari di rumah ya. Mungkin bisa ketemu di internet, terus di screenshot, terus disimpan, dibaca-baca di rumah. Oke, and then yang pertama kali setelah kamu greeting atau salam pada orang yang baru dikenal, the second one, kamu bisa kasih tahu nama kamu. That's the first point. Poin yang paling pertama dalam memperkenalkan diri adalah name. Nama ya, identitas yang paling pertama. Hello, my name is David, misalnya. Hi, my name is Lisa. Itu yang informal atau yang situasi santai. Tapi kalau ada yang situasi-situasi resmi di kantor, di sekolah, ataupun di tempat-tempat resmi lainnya, kamu bisa menggunakan poin yang ketiga. Coba deh lihat. For formal situation. Hello everyone. Misalnya di depan kelas. Kalau kita udah nanti ketemu di dalam kelas, when we meet in the classroom, and then you want to introduce yourself to your friends, kamu boleh pakai ini. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is David Brown. Lihat kan bedanya? Yang di atas only your name. Kemudian yang the second one ada nama keluarga, atau mungkin kalau kita orang Bali pakai nama lengkap yang ada Putu, Made, Dewa, atau siapa. Atau kamu boleh bilang contoh yang kedua, hi, I'd like, jadi I apostrofi D itu dibaca I'd. Okay, I'd like to introduce myself. I am Lisa Sharon. Oke, sampai di situ oke? Oke ya, suara saya kedengaran jelas? Yes. Oke, next slide. Nah, setelah nama apa dong? Yang kedua, coba lihat tuh di depan kalian. Setelah nama apa yang harus dibahas dalam perkenalan diri? Usia ya, to tell how old are you. Contohnya, I am 16 years old. Atau boleh juga bilang I'm 16. Simple gitu aja boleh. Sama artinya. And then setelah usia ada job, pekerjaan. To tell about your job. Misalnya kamu bisa bilang I am a student. My profession is a teacher. Atau misalnya I work at hotel as a front officer. Boleh. Oke, jadi yang pertama tadi nama, kedua adalah usia, ketiga adalah pekerjaan, dan selanjutnya apa dah kira-kira itu? To tell about where you live or your origin. Alamat atau address, sama ya. Untuk menyatakan di mana sih kamu tinggal, atau origin yang berarti asal.
I live in Ubud. I stay in Ubud. I come from Australia. I'm from Canada. Nah, ada kata live, ada kata stay. Bisa dilihat di situ? Bisa. Kira-kira apa sih bedanya? What is the difference between live and stay? Mungkin yang di SMP mungkin pernah dengar. Kata live itu digunakan jika kita tinggal selama rentang waktu yang lama. Atau misalnya memang kita permanen tinggal di sana. I live in Ubud, emang udah di Ubud udah bertahun-tahun lamanya, kamu bisa menggunakan kata live. Oke? Sedangkan kata stay di situ untuk tinggal secara temporary atau sementara. Ada yang misalnya Australian people datang ke Bali, terus mau stay atau tinggal di Ubud untuk 1 bulan untuk berwisata, itu gunakan kata stay. Oke, jadi kuncinya live itu dalam jangka waktu lama dan stay itu dalam jangka waktu yang pendek atau sementara. Kemudian kalau nonton TV ada juga di pojok biasanya kata live. Itu dibaca live apa live? Nonton pertandingan Bali United misalnya disiarkan secara langsung. Itu live or live? Live. Oke, ada yang udah saya lihat tuh bibirnya mengatakan live. Nah, bedanya apa? Tulisannya sama, tapi maknanya beda. Cara pengucapannya juga berbeda. Kalau live yang di depan kalian itu berarti tinggal dalam waktu yang lama. Kalau live itu adalah siaran langsung. Oke, kita cepat ya, karena waktunya cuma 35 menit. Kemudian selanjutnya, setelah menyatakan address atau alamat, to tell about your favorite activity atau hobby. Oke. My hobby is reading. I love fishing. I really like to play basketball. Atau kalau yang sekarang, I really like to playing kite. Layangan ya. Nah, playing kite. Bermain layangan kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Balinya melayangan. Oke. Ketika kamu menyatakan hobi kamu, gunakanlah kata kerja berakhiran ing. Coba lihat di depan. Ada kata reading, ada kata fishing, memancing. Ada kata misalnya mendengarkan musik, listening to the music. Terus apa tadi? Melayangan, playing kite. Main basket, playing basketball. Apalagi hobi yang lain, memasak misalnya, cooking, sleeping, nyungkling. Oke. Yang terakhir ya, sekarang ya, to end your introduction. Ketika kamu mau mengakhiri perkenalan diri kamu, kamu bisa bilang, it's nice to meet you. Senang berjumpa denganmu, senang berkenalan dengan kamu, boleh. I'm glad to know you. Sama juga artinya, oke? Jadi, dibuka dengan greeting, sebutkan identitas kamu, dan akhiri dengan ucapan, it's nice to meet you, atau I'm glad to know you. Oke, sudah bisa memperkenalkan diri sekarang ya dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, bagaimana kalau kita memperkenalkan orang lain? Kalau tadi kan memperkenalkan diri sendiri ya, introducing yourself. Kalau sekarang, itu memperkenalkan orang lain. Coba deh baca dulu, setengah menit saja. Titik-titiknya boleh kamu isi dengan your friend's name. Blank-blanknya itu fill by using your friend's name. Contoh, example. May I introduce you to Sarah? Saya kenalin kamu sama Sarah ya. Let me introduce you to my boyfriend. Boleh? Atau boleh bilang, I'd like you to meet David. I don't think you have met my mother. Do you?
Kayaknya kamu belum kenal sama ibu saya, ya nggak? Ya, jadi dikenalin. Atau you haven't met my father. Have you? Artinya sama. Kayaknya kamu belum kenal sama ayah saya, ya kan? Nah, have you met bla bla bla? Do you know bla bla bla? This is bla bla bla. Itu bisa diisi dengan nama orang yang mau kamu kenalkan. Oke? Sampai di situ oke? Nod your head. Anggukkan kepala kalau udah. Oke. Oke, next. Responding to introduction. Itu kan kalau kamu yang memperkenalkan diri. Gimana kalau misalnya teman kamu yang memperkenalkan dirinya ke kamu, dan gimana kamu meresponnya? Masa diam aja? Nggak mungkin ya. Nah, how to respond it? Kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia atau bahasa apapun, pasti ada pertanyaan, ada pernyataan, ada juga jawabannya, ada juga responnya. Karena kita berkomunikasi dua arah. Ketika kamu diperkenalkan oleh teman kamu, teman kamu memperkenalkan diri ke kamu bisa bilang, it's nice to meet you, nice meeting you, yang dalam kurung itu boleh diisi, boleh enggak ya? Atau I'm pleased to meet you, senang berjumpa denganmu. Happy to meet you, kata please yang di atas sama happy, sama glad di bawahnya itu sama aja artinya, oke? Sama-sama menyatakan senang berjumpa, senang berkenalan denganmu. Terus ada kata how do you do? Nah, ketika kamu ditanya kabarnya dengan how do you do, jadi kamu menjawab dengan how do you do juga. Atau boleh bilang, it is an honor to know you. Kebanggaan atau kebahagiaan, honor itu kebanggaan ya, untuk berkenalan denganmu. Atau yang terakhir, yang resmi, yang formal. It's my pleasure to have acquaintance with you. Itu adalah kebanggaan atau kebahagiaan bisa berkenalan denganmu. Jadi ketika kita merespon orang lain yang memperkenalkan diri mereka ke kita bisa jawab dengan expression yang ada di depan kalian semua. Tentunya diikuti dengan perkenalan diri kalian juga. Ya, oke. Next selanjutnya. Nah, ini nggak usah ya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang tugas pada e-learning. Walaupun belum saya posting, tapi saya mau jelaskan biar kalian tidak kebingungan nanti pada saat mengerjakan. Boleh di screenshot dulu atau ditulis yang penting-pentingnya dulu, silahkan. Oke, kalian bisa lihat task to do on e-learning. Nanti akan kalian baca yang hampir sama seperti ini, walaupun tidak sama persis ya. Kan saya posting nanti di e-learning, silahkan kalian rajin-rajin saja mengecek e-learning kalian. Jadi saya jelaskan sedikit saja biar tidak kebingungan. Oke. Yang lihat poin pertama, you are pretended to receive an email. Tahu email dong ya? Udah biasa menerima email. From a new friend from different country. Jadi ceritanya, kalian akan menerima email dari teman baru dari negara yang berbeda. Take example, Australia, Amerika, Kanada, atau negara-negara lainnya di luar Indonesia. Nah, kalau kita nyebutnya di sini adalah sahabat pena. Or in English, itu disebut dengan pen pal. P-E-N, P-I-N, P-A-L. P-A-L. Nah, ceritanya nanti kalian akan menerima sebuah email dari teman baru
atau sahabat pena yang belum kalian kenal sebelumnya dari negara yang berbeda. Mana emailnya, Bu? Oh, nanti deh di e-learning dibaca. Jadi di situ akan saya kirimkan sebuah email untuk kalian. Itu ceritanya dari si A gitu yang berasal dari negara di luar Indonesia. Nah, below is the email. Nah, ceritanya di bawah ini adalah emailnya. Nanti emailnya di e-learning. Nggak saya tampilkan di sini. Now, you are asked, kalian diminta to write down the reply. Udah tahu dong ya reply apa? Balasan. Nah, kalau boleh, handphonenya sekarang diganti settingannya pakai bahasa Inggris ya. Biar terbiasa. Kan biasa tuh ada replay, ada forward, ada send. Sudah bisa bahasa Inggris sekarang sambil belajar, HP-nya settingannya diubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sambil belajar. Nanti yakin deh kalau sudah diubah ke bahasa Inggris settingannya, ketika kamu sudah terbiasa, kemudian diubah lagi ke bahasa Indonesia, malah kamu nggak ngerti kalau menggunakan bahasa Indonesia. Makanya coba dulu. Okay, you are asked to write down the replay by using English too. Jadi, tugas kalian di e-learning nanti adalah membuat balasan dari email yang saya kirimkan. Kira-kira kalau menerima email atau surat elektronik dari teman baru, dari sahabat pena, tahu dong ya, apa isinya nanti balasannya? Intinya adalah seputar perkenalan diri. Seperti contoh yang sudah saya berikan. Nanti kalau ada waktunya tersisa mungkin lagi 2 menit, kita lihat lagi ke depan. Oke, jadi baca dulu suratnya baik-baik, baca emailnya baik-baik, kemudian kalian balaslah suratnya. Seperti membalas surat pada umumnya tentu harus ada greeting, salam pembukaan, kemudian sebutin kalian identitas-identitas kalian lah, namanya mungkin, keluarga kalian keadaannya seperti apa diceritakan, boleh di situ. Jadi gunakan bahasa Inggris. Nanti ikuti saja suruhannya. Ingat, semua tugas itu diketik terlebih dahulu, kemudian diubah bentuknya ke dalam PDF, baru deh diposting atau dikirim jawabannya di e-learning. Oke. Nah, lihat poin yang kedua. Please submit your work before the deadline. Tenang aja, saya nggak akan ngasih waktu sedikit. Waktunya nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, jadi saya berikan waktu kurang lebih akan 3 minggu. Aman ya, jadi masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, kan banyak tuh pelajarannya. Jadi atur-aturlah waktu kalian dengan baik selama kalian belajar dari rumah. Sehingga waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai batasan waktunya itu tidak terlewatkan. Kalau seandainya lewat dari deadline, tentu kalian tidak bisa mengirim tugas kalian. Oke. Do not copy your friend's work. Ini yang paling penting nih. Please jangan lakukan copy, paste pekerjaan teman kalian, terus kalian kirim deh sebagai pekerjaan kalian. Nah, itu yang nggak akan saya terima. Saya bagi nanti nilainya. Si A, si B, si C sama nilainya udah bagi 3 aja. Oke. Jadi, buatlah sesuai dengan your own sentence, sesuai dengan kalimat kalian sendiri, sesuai dengan kemampuan kalian, sehingga saya bisa tahu, oh sejauh ini kemampuan anak saya sampai sekian. Sehingga bisa disiapkan lagi materi selanjutnya untuk yang lebih lebih
susah lagi, atau mungkin diulang dulu kembali jika belum dipahami. Oke, ini yang paling penting ya. Do not copy your friend's work. Jangan di-copy aja pekerjaan temannya, kemudian dipaste, dikirim sebagai pekerjaan kalian. Yang parahnya lagi, nama temannya kalian tetap di situ, tidak kalian ubah, tapi kalian kirim sebagai pekerjaan kalian. Jadi, ini udah habis ya? Oke, sampai di situ. Ditunggu saja tugas e-learning dari saya ya. Sudah 35 menit. Jadi silahkan dibaca lagi. Kemudian yang saya minta kalian cari di internet, silahkan dicari-cari untuk diri kalian sendiri, pengetahuan baru. Kemudian nanti ditunggu juga tugas e-learning-nya. Waktu saya habis, the time is up, akan dilanjutkan dengan bu guru yang lainnya. Thank you so much. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kita ketemu lagi 2 minggu. Thank you. Goodbye. Nah, 35 ya.